apakah memang yang dilakukan pembunuhan berencana itu kan kesimpulan dari tim penyidik. Nggak akan terlalu lama kita akan bisa melihat secara jelas siapa yang datang di rumah itu. Penyidik nanti akan mengumumkan. Hukum harus ditegakkan. Siapapun pembunuhnya itu. Jangan jadi lip service. Polri yang telah melaksanakan, mendengarlah paling tidak jeritan para pendengar Medcom ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia tapi masyarakat dunia. Lalu kok tiba-tiba ya seperti yang dibilang ada bekas jeratan. Halo, ketemu lagi di Crosscheck, diskusi publik akhir pekan bersama saya Ahmad Firdaus. Penyelidikan kasus Brigadir Yosua memasuki babak baru. Selain menonaktifkan 3 perwiranya, Polri juga telah melakukan gelar perkara awal dengan tim kuasa hukum keluarga Brigadir J. Mabes Polri memutuskan melakukan ekshumasi atau penggalian kubur Brigadir J untuk kemudian akan dilakukan otopsi ulang. Mabes Polri menyatakan telah menemukan CCTV yang terkait dengan kematian Brigadir J. Nah, langkah Polri ini menerbitkan harapan publik, khusus kasus kematian Brigadir J akan menemukan jalan yang terang benderang untuk diselesaikan dengan tuntas dan transparan. Nah, benarkah sudah ada titik terang di ujung jalan? Untuk menjawab pertanyaan, telah hadir kembali melalui sambungan Zoom mantan Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Laksamana Muda TNI Soleman Ponto, dan juga Komisioner Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat pagi Pak Ponto, selamat pagi Pak Wahyu. Selamat pagi Mas Agus. Ya, kita mulai dari Pak Wahyu ya Pak, Komisioner Kompolnas. Pak, gelar perkara awal pada hari Rabu pekan ini, apakah itu bisa diartikan nama tersangka yang sesungguhnya akan segera diketahui dan akan segera diumumkan ke publik, Pak? Kemarin gelar perkara hari Rabu. Dari Kompolnas yang hadir 2 orang, Pak Beni Mamoto dan Bu Pungki Indarti. Nah, kami berdua memberikan informasi ke kami, gelar perkara kemarin baru menunjukkan bahwa ada indikasi-indikasi tindak pidana yang harus perlu didalami. Jadi belum ada penetapan tersangka, tetapi gelar perkara memberikan rekomendasi agar dilakukan otopsi ulang untuk pendalaman-pendalaman yang masih menjadi keraguan dan menjadi pertanyaan banyak pihak. Nah, kemudian ditindaklanjuti dengan persetujuan Bapak Kapolri, karena kalau otopsi kan kewenangan penyidik. Yep. Nah, Bapak Kapolri sudah memberikan lampu hijau yang tadinya pihak penyidik keberatan ada otopsi ulang dengan alasan bahwa otopsi yang pertama itu sudah sahih, sudah sesuai dengan prosedur, tetapi karena gelar perkara menunjukkan bahwa ada hal-hal yang harus didalami dengan otopsi ulang, dan sudah akhirnya diputuskanlah akan ada otopsi ulang. Itu putusan gelar perkara di situ, Mas ya. Oke, berarti soal apakah tersangkanya akan diketahui dan diumumkan belum secara langsung diumumkan ya Pak? Belum, ya. Termasuk juga lebih dari 1 orang pelakunya dan segala macamnya itu belum bisa dikonfirmasi berarti ya Pak Wahyu ya? Penyidik nanti akan mengumumkan, tapi sudah ada data, hanya nanti penyidik yang akan mengumumkan, karena itu kewenangan ada di penyidik. Ya. Berarti temuan awalnya adalah ada dugaan memang ada indikasi ke arah pembunuhan atau seperti apa, Pak? Belum bisa disimpulkan, nanti otopsi ulang akan memberikan petunjuk. Sekarang ini kan baru dilihat oleh orang yang bukan ahlinya, bukan expertnya. Melalui otopsi ulang nanti akan diketahui tentunya apa penyebabnya, dari mana, dan sebagainya. Itu nanti ahli dari kedokteran forensik yang akan banyak berbicara nanti, karena memang itu bidangnya kedokteran forensik. Ya. Baik. Nah, kembali ke soal CCTV nih Pak. Kemarin kan setelah gelar perkara awal, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan Mabes Polri telah menemukan CCTV yang bisa menjelaskan peristiwa kematian Brigadir J. Menarik nih Pak, karena sebelumnya Kapolres Jakarta Selatan nonaktif Kombes Budi Herdi Susianto mengatakan CCTV rusak 2 minggu sebelum kejadian karena tersambar petir. Nah Pak Wahyu, CCTV yang ditemukan Mabes Polri ini sama atau beda dengan CCTV yang dimaksud sebelumnya tersambar petir? Dan ditemukannya CCTV apakah langsung bisa menjadi titik balik pengungkapan kasus ini agar jadi lebih mudah Pak? Jadi ini informasi yang kami peroleh tadi dari Komisioner Kompolnas yang hadir di dalam
program penjelasan bahwa di area rumah itu kan tidak hanya di rumah kediaman Kadipropam yang ada CCTV. Ya. Di rumah tetangga juga ada, di jalan juga ada, dan itu semua yang akhirnya ditemukan ada yang tidak rusak, ada yang bisa diperoleh, kemudian beberapa CCTV itu akhirnya bisa diambil oleh tim dari digital forensik karena mungkin sudah dijelaskan oleh pihak Polri bahwa harus ada proses sinkronisasi data. Kan ini nggak hanya satu CCTV, karena harus ada metadata yang disamakan, jamnya disamakan, sampai nanti bisa kita lihat rangkaian yang ada di CCTV, dan itu statement yang kami peroleh tadi siang seperti itu kok dari tim dari komisioner kami yang ke sana. Sehingga butuh waktu paling tidak 1-2 hari untuk proses itu yang dilakukan oleh tim dari Laboratorium Digital Forensik, jadi dari Puslapor Polri. Ya. Oke, berarti CCTV-nya beda ya seperti yang Saya disampaikan. belum bisa bicara beda atau tidak, tetapi semua CCTV yang ada dan bisa diambil datanya dan diteliti semua diambil, dan nanti tentu ada proses yang saya kira itu teman-teman digital forensik yang lebih paham ya. Hanya penjelasan tadi dari Bu Pungki yang rapat dan kemudian menjelaskan ke kita informasi yang diperoleh bahwa nanti akan bisa didapat rangkaian gambar-gambar itu. Baik. Saya belum tahu pasti berapa CCTV yang bisa, tapi penjelasan tadi saya kira nanti nggak akan terlalu lama, kita akan bisa melihat secara jelas siapa yang datang di rumah itu dengan mobil siapa, yang turun siapa, kelihatan semua nanti. Baik. Mudah-mudahan ya Pak ya. Pak, lanjut soal penonaktifan Kapolres Jakarta Selatan nih, Kombes Budi Herdi Susianto. Mohon koreksi Pak kalau saya kurang tepat gitu ya. Berarti Kapolres ini akan diperiksa sebagai saksi. Nah, apakah penonaktifan Kapolres ini juga berarti semua pernyataan Kombes Budi terkait kejadian menjadi tidak relevan lagi Pak? Mulai dari kronologi penembakan, pelecehan di kamar, penodongan istri Kadif Propam, CCTV mati, jenis senjata, semua yang diungkap oleh Kapolres akan tidak relevan. Seperti apa pandangan Pak Wahyu ini? Berarti begini, kami ketika Kapolri memutuskan untuk menonaktifkan Kadif Propam, kemudian Karopaminal, dan kemudian Kapolres. Bahkan untuk Kapolres sudah langsung ada PLT-nya penggantinya. Kalau Kadif Propam kan oleh Bapak Wakapolri. Kami mengapresiasi ini karena hambatan dalam proses penyidikan yang saat ini berjalan, yang paling menonjol adalah adanya problem struktural psikologis. Karena yang diperiksa itu orang bagian dari Propam maupun kemudian yang memeriksa itu juga anak buahnya dari bagian Propam. Ya. Lalu kemudian ketika proses TPTKP, tindakan pertama pada tempat perkara itu kan biasanya dilakukan oleh anggota dari Kapolres. Sementara Kapolres di dalam catatan yang muncul dan kemudian respon publik menilai banyak kejanggalan-kejanggalan. Kalau kemudian terjadi kontradiksi dari apa yang disampaikan Kapolres dan apa yang dilakukan oleh tim penyidik, tentu ada persoalan-persoalan tadi struktural psikologis karena ini atasannya. Nah, sehingga menurut kami dari Kompolnas, penonaktifan itu sangat tepat sehingga proses ini berjalan dengan lancar. Soal apakah nanti keterangan itu menjadi relevan atau tidak, saya kira nanti penyidik yang akan menyimpulkan. Kami berharap nanti setelah ada konfirmasi, klarifikasi dan sebagainya, maka nanti akan diperoleh rangkaian cerita dan kami berharap ada proses rekonstruksi. Rekonstruksi memang bukan alat bukti, tetapi rekonstruksi itu mampu merangkai potongan-potongan hasil penyidikan. Karena begini Mas Firdaus, Kompolnas tidak punya kewenangan menyidik. Beda dengan Komnas HAM. Komnas HAM itu yang kemudian sekarang lepas, undang-undangnya membolehkan melakukan penyelidikan. Sehingga Komnas HAM bisa memanggil siapa yang diperlukan. Tetapi Kompolnas hanya punya kewenangan klarifikasi sesuai undang-undang. Sehingga kalau kami harus memanggil sebagainya harus lewat Wakapolri. Maka yang sekarang dengan kami dilibatkan, kami bisa mengawal lebih dekat, kami bisa tahu tahap-tahap yang bisa kami peroleh. Jadi ini saya kira perkembangan yang sangat bagus dengan pencopotan itu. Harapan kami
yang selama ini menjadi hambatan, terutama dalam problem struktural psikologis menjadi tereliminasi. Ya. Baik. Oke, Pak Wahyu, ini soal hari Rabu kemarin juga digelar perkara awal itu Mabes Polri mengundang tim kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua ya, semuanya hadir. Nah, apakah gelar perkara awal ini juga mengundang tim kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo? Dan apakah gelar perkara awal tim hukum keluarga Irjen Sambo juga terbuka untuk publik? Belum. Kemarin baru dari kuasa hukum saja dan dari tim penyidik belum. Dari kami yang diundang dari luar hanya Kompolnas saja kemarin, Kompolnas untuk mendengarkan dan melihat Kompolnas karena sebagai pengawas dan kita sudah terlibat, kita boleh mendengarkan dan boleh mengawasi apa yang terjadi. Kemarin dari pihak kuasa hukum sudah menyampaikan fakta-fakta baru, temuan-temuan baru, ada video, ada foto-foto baru, kemudian data baru sudah disampaikan, dan itulah yang kemudian menjadi pertimbangan mengapa diperlukan otopsi ulang. Baik. Mbak, boleh sedikit mungkin kesimpulannya ya Pak soal gelar perkara awal ini, apa yang mungkin bisa clear bisa dikasih tahu ke publik nih Pak soal hasil gelar perkara awal ini? Gelar perkara kemarin tidak mengambil keputusan siapa yang salah, tetapi gelar perkara menunjukkan ada proses pidana yang didalami dan pendalamannya harus karena ini kan barang bukti sudah berserakan, beberapa sudah nggak bisa lagi dijadikan barang bukti, maka yang paling efektif adalah dengan otopsi. Melalui otopsi ulang, ini jenazahnya akan bicara banyak, apa penyebabnya sebagainya, karena nanti ahli akan lebih detail mengungkapkan fakta-fakta. Dari situlah kemudian nanti tentu penyidik akan lebih tahu untuk bagaimana mengembangkan temuan-temuan dari hasil otopsi ulang tadi. Dan ada juga kesepakatan bahwa otopsi ulang nanti tidak hanya dilakukan oleh tim kedokteran forensik Polri, tapi juga melibatkan pihak luar. Hanya memang sampai hari belum diputuskan pihak luar mana, tetapi artinya nanti ada eksternal lagi yang terlibat dengan tujuan agar independensi itu akan muncul karena akuntabilitas akan lebih bisa dijamin dengan adanya pihak luar. Ya. Baik. Soal otopsi ulangnya apakah sudah dijadwalkan Pak Wahyu? Belum. Karena kan harus datang ke Jambi sana. Tapi semakin cepat akan semakin bagus. Betul. Tadi informasinya belum tahu tanggalnya. Karena kalau nanti ada otopsi ulang, dari Kompolnas tentu akan berangkat juga ke Jambi ke sana. Ya. Baik. Oke, satu lagi pertanyaan Pak Wahyu sebelum saya ke Pak Ponto, yaitu soal mutasi adik Brigadir Yosua nih, Huta Barat atau Brigadir LL Huta Barat dari Mabes Polri ke Jambi. Alasan Polri memang mutasi ini atas permintaan dari yang bersangkutan. Nah, apakah Kompolnas juga mendalami alasan mutasi ini dan seperti apa kesimpulan Kompolnas? Belum mendalami, tetapi kemarin ketika Pak Benny Mamoto ke Jambi sempat menanyakan beberapa hal, nanti akan kita klarifikasi kepada teman-teman di Mabes Polri. Nah, jadi pendalaman kami baru sepihak saja dari pihak yang bersangkutan ketika hari Selasa itu tim kami Pak Benny Mamoto datang ke Jambi. Baru pada tahap itu, belum melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak Mabes Polri. Oke. Tapi sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan ya? Nah, kami ketika di Jambi komunikasi dengan semua keluarga, termasuk menanyakan telepon, diskusi, dan sebelum informasi jenazah itu sudah kami peroleh, dan data-data itu saya kira menjadi penting ketika nanti kami melakukan klarifikasi. Sekali lagi, Kompolnas tidak bisa menyidik, tetapi karena kami punya kewenangan klarifikasi, kami juga harus mengumpulkan data. Baik. Oke, Pak Wahyu, saya bergeser dulu ke Pak Ponto nih, Pak Wahyu. Ya, Pak Ponto, selamat pagi Pak Ponto. Ya, selamat pagi. Pak Ponto, ada pernyataan Pak Ponto di cross check pekan lalu bersama Mas Indra Maulana ini cukup menjadi perhatian luas publik nih Pak. Hingga 2 pekan setelah kejadian perkara, Kapolri Pak Listio Sigit sudah menonaktifkan 3 perwira, Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo, Karopaminal Divpropam Polri Brigjen Hendra Kurniawan, dan terakhir Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi. Nah, Polri juga telah melakukan ekshumasi atau penggalian kubur Brigadir J untuk kemudian dilakukan otopsi ulang. Tim khusus juga menyatakan telah menemukan CCTV yang terkait dengan kasus ini. Nah, apakah ini perkembangan yang sangat positif, Pak Ponto? Wah, ya ini perkembangan yang sangat bagus. Ini memang sangat bagus untuk membuat perkara ini menjadi terang benderang. Karena itu sangat bagus. Jadi saya mengapresiasi langkah Kapolri yang telah melaksanakan, mendengarlah paling tidak jeritan para pendengar Medcom ini untuk supaya
kasus ini menjadi terang. Karena masalah ini tidak hanya menjadi perhatian masyarakat Indonesia, tapi masyarakat dunia. Oleh sebab itu, Presiden sampai 2 kali menyatakan agar masalah ini diusut tuntas dan dibuka seterang-terangnya. Karena begitu pentingnya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus yang kita perlu apresiasi dan mari kita lihat seterusnya. Kita kawal lah. Baik. Pak Ponto, ini yang menarik juga soal CCTV ini yang sebelumnya disebut polisi mati tersambar petir dan akhirnya sekarang ditemukan setelah gelar perkara awal nih. Apa catatan Pak Ponto nih soal CCTV yang bisa menjadi kunci dari kasus ini, Pak? Ya, ini CCTV bangkit pula dari antara orang mati, lalu naik ke tempatnya kembali kan? Kurang seperti itu, Pak. Ya kira begitu. Ya kita harus melihat ini CCTV. Semoga ini CCTV yang mati itu yang bangkit kembali. Ya. Jangan sampai CCTV-nya hanya luarnya yang bangkit kembali, tapi dalamnya sudah barang baru. Nah, ini harus dilihat tentunya ya. Ya. Karena berarti kalau boleh saya sedikit kasih gambaran gitu ya Pak Ponto. Kalau misalkan kamera CCTV-nya bukan di tempat yang seperti yang disampaikan Kapolres itu, yang mati itu, apakah bisa menjadi bukti yang cukup kuat gitu Pak? Nah itu yang saya juga tidak begitu tahu nanti ini isinya apa nanti. Apa ini kan apa kameranya atau isinya yang dilihat oleh kamera yang disimpan dalam decoder itu atau mana ini yang baru ini kan ketika kita bilang CCTV itu apa kameranya ataukah yang dilihat kamera lalu disimpan di memorinya? Iya. Nah yang mana ini kan kita nggak tahu karena orang kalau bilang CCTV bisa saja yang memorinya itu dibilang CCTV juga, kameranya dibilang CCTV juga. Nah ini yang mana? Ini ini apakah hanya kameranya doang yang di CCTV atau yang decoder yang di dalamnya memorinya? Karena yang penting kan itu memorinya. Tapi si matanya ini kameranya juga melihat ada enggak saat itu yang melihat? Ya kan? Ya minimal yang mengarah ke rumah itu kan ya Pak, bukan yang si kamera ini ini jalan gitu ya akan menjadi abu-abu juga. Kan dia melihat siapa aja yang datang, siapa itu si kamera. Ya. Nah kalau kameranya sudah rusak terus ganti kamera baru, nah pertanyaannya bagaimana dengan decodernya atau memorinya yang disimpan yang dilihat itu, apakah itu ada apa enggak? Karena itu satu set kan. Ya. Kalau ini yang sudah hilang dipasang baru, terus memorinya nggak ada ya sama aja juga bohong. Nggak ada apa-apanya itu. Baik. Gitu kan? Jadi kita lihat aja nanti seperti apa sih yang dimaksud CCTV yang bangkit kembali itu seperti apa ya? Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran lah ya Pak ya. Mobil yang keluar masuk kita gitu ya. Berharap itu bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tentu. Baiklah Pak Ponto, kita lanjutkan soal ke penonaktifan Karo Paminal di Propam Polri ini, Brigjen Hendra Kurniawan. Perwira yang mengantarkan jenazah Brigadir J ke rumah orang tuanya di Jambi, di mana keluarga Brigadir Yosua mengaku sangat tertekan nih atas kedatangan itu dan ada sedikit penekanan-penekanan yang dilakukan oleh Kadif Paminal di Propam ini. Di mata Pak Ponto, apakah penonaktifan Karo Paminal ini signifikan berdampak pada pengungkapan kasus, Pak? Oh iya, sangat signifikan sehingga nanti yang memeriksa beliau itu tidak punya beban psikologis bahwa ini sudah orang yang sudah tidak memiliki jabatan lagi, sudah sama kedudukannya, sehingga kalau bagi pemeriksa itu sudah tidak punya beban untuk bertanya kepada yang bersangkutan ini. Beda jauh kalau mereka sedang memegang kewenangan, itu susah. Tapi ketika dia sudah dilepas, ketika dia sudah tidak punya kewenangan lagi, nah ini akan mempermudah pemeriksaan. Tentunya orang menunggu setelah ini dibebas tugaskan, tentunya akan ada tindak lanjut, yaitu pemeriksaan. Ya, betul. Dan untuk pemeriksaan itulah tentunya mempermudah pemeriksaan, maka harus dibebas tugaskan, kan itu.
Baik, baik. Pak, ini juga soal pencopotan Kapolres Jakarta Selatan Kombes Budi juga menarik juga nih Pak, apalagi soal pernyataan-pernyataannya soal Pelecehan di kamar, penodongan istri, CCTV mati, sejenis senjata, semua dianggap oleh Kapolres nonaktif. Nah, seperti apa pandangan Pak Ponto? Seperti tadi yang saya sempat juga ditanyakan kepada Pak Wahyu nih. apakah menjadi relevan nih pernyataan-pernyataan dari Kapolres sebelumnya? Nah, pertanyaan yang sebelumnya itu jangan lupa, itu adalah jawaban seorang Kapolres dalam dinas. Ya, Sehingga itu adalah jawaban-jawaban mengikat. Sehingga jawaban itu nanti akan ditanyakan ketika diperiksa. Apakah jawaban-jawaban itu punya benar atau bohong? Kan tinggal itu. Tapi jangan lupakan bahwa jawaban saat itu adalah jawaban seorang Kapolres yang memegang jabatan, sehingga itu adalah jawaban resmi. Apalagi ketika beliau menjawab, ini sudah hasil otopsi dengan mengangkat itu surat hasil otopsi. Ini hasil otopsi, di situ ada luka ini. Jadi jawaban itu bukan jawaban sembarang jawaban, itu Ya. jawaban yang harus dipertanggungjawabkan. benar. Karena itu Kemudian, kan dari hasil olah TKP ya, ya, keluar karena kemungkinan kemudian muncul kesimpulan itu ya Pak. ya, karena beliau menyatakan bahwa itu adalah hasil olah TKP dan ada yang namanya visum yang dibawa, dilihatkan waktu konferensi pers. Betul. Nah, inilah tentunya apa yang disampaikan beliau, apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kompolnas sebelumnya, Pak Beni, tentang penembakan kena di kelingking, ada Tembus. peluru kena di kelingking, lalu orangnya itu ada di atas tangga, Ya. satu di bawah. Ya ini harus dipertanyakan kembali, dan seperti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, itu harus rekonstruksi, prarekonstruksi kalau ini. Kalau rekonstruksi kan sudah nanti kalau ada tersangka. Betul. Karena tersangka belum ada, ya sudah prarekonstruksi. Kita taruh itu orang, coba taruh itu orang di tangga di atas. Ya, di posisi seperti Ya, yang digambarkan. seperti apa yang disampaikan Pak Beni, kan ada yang di atas. Ya. Terus si J ada di bawah. Lalu Pak Beni bilang si J menembak dengan dua jari. Dua tangan. Ya. Kok dua jari kelingking? Dua tangan. Memegang pistol dengan dua tangan. Ya. Karena dua tangan itu kelingkingnya hilang. Ya, Ya. kita lihat apakah dengan memegang pistol dua tangan itu kok orang nggak bisa kena. Jaraknya berapa sih? Ya. Kalau nggak bisa kena. Yap. Lalu di atasnya itu direkonstruksi kembali. Sehingga dari rekonstruksi itu kita akan bisa melihat apakah benar yang disampaikan saat itu. Nah itu kan, karena saat itu kan semuanya menyampaikan apa lagi. Pak Beni waktu itu bilang, saya di sana, saya datang, saya melihat, dan saya sudah melihat sekelilingnya. Ya mari kita lihat. Ya. Seperti apa kebenaran itu. Pak Wahyu bilang tadi, rekonstruksi. Ya ayo. Memang harus itu mutlak untuk direkonstruksi kembali. Betul. Untuk mendapatkan gambaran yang terang seterang-terangnya seperti harapan dari Presiden. Kan itu. Ya, betul. Baik, Pak Ponto. Mungkin secara umum nih Pak, seperti apa Pak Ponto melihat proses penyelidikan pembunuhan Brigadir J hingga saat ini nih Pak? Saat ini saya kira berjalan dengan bagus, dengan hati-hati, dengan memanfaatkan semua kemampuan yang ada. Kita bisa lihat bagaimana waktu mau diotopsi kembali, sebelumnya penyidik tidak boleh, tapi akhirnya dari Kapolri, oke, silakan. Lalu sebelumnya tidak dari unsur luar, sekarang oke, unsur luar boleh datang. Nah, saya kira ini langkah yang bagus untuk memperlihatkan ini. Nanti kalau penyidik bisa nanti penyidik dari luar bisa, wah tambah bagus lagi. Itu kan kalau sekarang untuk dokter otopsi ada dokter dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, kalau tiba-tiba Kapolri bilang oke, penyidik bisa dari POM TNI, bisa dari Kejaksaan, bisa ikut menyidik sama-sama. Wah, itu bagus sekali. Baik. Kalau tadi kan Pak Wahyu bilang Kompolnas tidak bisa ikut karena memang tidak bisa menyidik, hanya bukan wewenangnya. Ya. Kalau Komnas HAM kan bisa, dia punya kewenangan menyidik.
Nah, dari POM TNI kan juga bisa ada penyidik. Yap. Nah, barangkali ini barangkali saja demi keterbukaan. Yap. Karena Demi nama ini besar juga, institusi ya Pak ya. ya kan bisa ini untuk memperlihat kepada masyarakat, lihat tidak ada yang kita tutup-tutupi. Betul. Seperti harapan dari Presiden kan. Ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Oke, kalau ditutupi silakan semua instansi yang ada kewenangan untuk menyidik, mari kita menyidik bersama. Kejaksaan yang nanti akan menuntut nantinya, ya sekarang ikut menyelidiki. Oke, tidak usah penyidik lah. Kalau penyidik mungkin akan lebih spesifik. Ya. Tapi menyelidiki, kalau ikut kata Pak Wahyu tadi ya, menyelidiki. Jadi kalau tadi Kompolnas hanya bisa mengklarifikasi, lalu kalau Komnas HAM ikut menyelidiki, nah yang lain barangkali ikut menyelidiki, melihat, itu akan sangat bagus itu. Baik. Terbuka Ya. terang benderang. Ya. Mudah-mudahan ya Pak ya bisa dikolaborasikan dengan baik nih proses penyelidikan dan penyidikannya nih Pak. Sesuai Presiden bilang. Ya. Dibuka sejelas, jangan ditutupi, dibuka selebar-lebarnya. Baik. Supaya semua bisa melihat terang benderang. Nah, ini bagus. Biar kita bisa melihat bersama. Baik Pak Konto, kita kembali lagi ke Pak Wahyu nih Pak, soal persetujuan dari pihak Polri ya untuk dilakukan autopsi ulang nih. Nah, autopsi ulang ini berarti sebelumnya sudah ada autopsi kan ya Pak ya. Nah, apakah autopsi ulang ini berarti hasil autopsi yang pertama dianggap tidak lagi mendukung fakta-fakta baru yang terungkap nih Pak Wahyu? Begini, ketika autopsi pertama kan juga dilakukan oleh dokter yang punya kualifikasi kedokteran forensik. ya. Tetapi kan kita melihat dinamika publik menyatakan ada yang tidak benar, ada SOP yang dilanggar, kemudian ada pemalsuan tanda tangan. Itu kan yang publik kemudian seperti yang dikuaskan kuasa hukum. Sehingga menimbulkan sangka bahwa autopsi yang pertama itu banyak cacatnya. Ya. Kalau itu dipaksakan tentu akan menjadi persoalan baru lagi. Maka ketika Kapolri mengizinkan, tentu nanti hasil autopsi yang pertama dan yang kedua itu akan dibahas oleh tim itu. Karena ketika saya bukan ahli forensik ya, tetapi saya kira ketika melakukan forensik itu tentu ada argumentasi. Silakan nanti para ahli forensik kedokteran itu yang mendiskusikan apakah masih relevan, apakah masih layak apa tidak, sesuai yang tahu adalah para expert di bidang forensik. Kami akan mengamati, kami lihat prosesnya, kami lihat kalau nanti ada suara lagi di publik yang janggal, tugas kami mengklarifikasi. Dan sekarang dan itu kita lakukan dan ternyata efektif karena beberapa masukan dari publik itu langsung direspon oleh Bapak Kapolri dengan cepat sekali ya. Baik. Ini Pak Wahyu, soal tim kuasa hukum Brigadir Yosua yang melaporkan ke Polri bahwa ada belasan luka dan cedera di tubuh Brigadir Yosua, mulai dari pergeseran rahang, ada lebam di bawah mata, ada bengkak di telinga, memar di perut, luka mirip jeratan dan luka-luka lainnya. Tim kuasa hukum Brigadir Yosua juga mengatakan kemungkinan adanya pembunuhan berencana nih oleh lebih dari satu orang. Apakah Kompolnas juga memperhatikan pernyataan tim kuasa hukum Brigadir Yosua soal belasan luka dan cedera di tubuh Brigadir Yosua ini, Pak? Kami simak semua informasi tersebut karena kami juga menerima kopi laporannya. Tapi nanti apakah memang yang dilakukan pembunuhan berencana itu kan kesimpulan dari tim penyidik sebelum dikirim ke jaksa. Jadi saya kira prosesnya ini kita sekarang sudah mulai terbuka dengan adanya pengawasan secara langsung, proses yang kemudian melibatkan pihak luar, sehingga nanti ketika penyidik bekerja akan lebih firm ya, akan lebih valid untuk masuk ke jaksa. Saya kira nanti ketika ada kejanggalan, jaksa akan kembalikan lagi. Jadi nggak P21 pasti P19 kemudian diproses lagi. Di sini nanti apakah pembunuhan berencana atau tidak itu nanti penyidik yang sampai ke jaksa. Kemudian luka-luka tadi saya kira tim forensik dengan ada autopsi ulang tadi akan dicek ulang lagi apa yang menjadi suara publik dan apalagi dari pihak kuasa hukum yang meminta untuk dilakukan autopsi ulang dan dia keluarga mengizinkan. Karena autopsi itu kan kewenangan penyidik, tetapi harus juga dengan izin dari keluarga, kecuali itu kasus-kasus tertentu yang keluarga keberatan. Sehingga memang kedua belah pihak ini harus sekarang sudah sepakat ya, kita
kita lihat bagaimana reaksinya, kita awasi saja. Yang oleh Pak Putu kita kawal, Ya. kita lihat apakah ada yang di-skip, apakah ada yang hilang, SOP-nya jalan. Walaupun kita bukan ahli forensik, tapi kan kita Ya. juga bisa tahu tahapannya karena kita juga bisa belajar mengenai prosesnya. Hanya detailnya tentu mereka yang lebih paham itu Mas ya. Ya, soal waktu nih Pak, saya kembali lagi nih Pak. Soal waktu otopsi, kalau dari pihak keluarga pastinya Minta saya boleh cepat. bisa bilang akan mengizinkan gitu ya, Ya. akan secepatnya gitu. Nah, apakah sesignifikan itu proses dilakukannya otopsi kedua untuk menemukan bukti-bukti baru, Pak? Ya, karena kalau semakin lama kan pasti, sekali lagi saya bukan ahli forensik ya, Ya. tetapi logika saja, semakin lama tentu akan ini kan jenazah ini kan bisa berubah ya, yang dulu saya pelajari ketika saya sekolah di SMA bisa berubah, sehingga menurut saya semakin cepat akan semakin bagus. Ya. Sehingga spekulasi yang berkembang itu tidak berkembang dengan adanya kepastian hukum melalui proses scientific crime investigation. Saya kira yang disebut scientific crime investigation, investigasi dengan Basis. dengan menggunakan kaedah-kaedah ilmiah ya, salah Ya. satunya adalah satu forensik, nanti uji balistik dan sebagainya. Ya. Sekarang yang dilakukan digital forensik untuk CCTV itu saya kira hal yang kemajuan lah untuk Polri kalau dari pandangan Kompolnas dengan terbuka seperti sekarang ini. Ya. Baik. Pak, saya kembali ke Pak Ponto nih Pak. Pak, sebagai mantan Kabais, seperti apa biasanya Intel melihat jenazah yang memiliki banyak sekali luka dan cedera? Apakah seperti itu, luka dan cedera 7 tembakan seperti yang diungkap polisi sebelumnya mengenai tubuh Brigadir Yosua, Pak Ponto? Nah, begini, jadi nanti biasanya itu kalau kita sesuaikan, kita cari, kalau saya nembak 7, kita lihat itu ada enggak 7 luka itu di jenazahnya Di itu. tubuhnya, betul. Ya kan ditanya. Jadi apa yang disampaikan, apa yang waktu kita periksa ya, kalau biasanya kita periksa, nah apa yang dia sampaikan waktu periksa itu dicocokkan dengan apa yang terjadi di jenazah itu, di orang yang kena itu. Ya nanti kita lihat aja. Misalkan itu tadi ada berapa 5 peluru, ada enggak 5 lubang peluru di manusianya? Ya dilihat. Apakah hanya itu? Misalkan kok hanya 5 peluru, ya udah 5 peluru. Lalu kok tiba-tiba ya seperti yang dibilang ada bekas jeratan. Betul. Nah, ini ahlinya apakah benar itu bekas jeratan? Itu nanti diperiksa, dilihat. Oh, ini kok ada luka. Ah, ini luka apa? Misalkan hidung yang tersobek. Hidung yang sobek, kalau Pak Beni bilang kan ini hidung sobek ini karena kena peluru dari belakang. Ya. Nah, bila kalau kena peluru dari belakang, depan ini udah hancur. Kan itu misalnya. Kena serpihan gitu Pak, yang di bawah bibir dan di hidung tuh. Kalau serpihan, nah ini dia seperti tadi. Kalau serpihan, apakah peluru ini rekoset dari mana-mana, baru kena serpihan ke sini, berarti peluru itu pecah kan? Ya. Nah, kan misalkan itu, ini kena serpihan, berarti peluru ini pecah. Lah kalau peluru ini pecah, kena mana dulu dia kok bisa kena orang ini? Ya. Apalagi kan dia dari atas katanya nembak. Nembak dari atas, nembak ke bawah, terus pecah kemana ini? Nyangkut kemana dulu? Iya. Nah ini harus disesuaikan dengan apa yang disampaikan, apa yang kenyataan, itu disesuaikan. Ini mana yang benar ini? Kalau serpihan di mana? Jadi misalkan itu di ruangan yang mungkin besarnya 6x6 apa 6x7, coba ada 12 tembakan itu, 5-7 12. Iya betul. Kayak apa itu bunyinya itu? Dar dor itu ya. Ya. Nah, misalkan masuk, apakah dia masuk sekali satu tempat atau ada berapa tempat, 5 itu ya nanti dilihat. Tapi apakah memang lazim? Sorry Pak Ponto, saya potong. Apakah memang lazim gitu ya ketika ada korban mengalami luka tembak? Ada memar-memar juga, terjadi memar-memar atau luka-luka di sekitar tubuhnya gitu akibat serpihan. Hanya luka tembak ya luka tembak. Kalau dibilang dia mati karena tembakan, ya mati karena tembakan. Kalau memar ya mati karena pukulan kan. Oke. Kalau ada memar ya dipukul. Kalau peluru ya tembus lubang. Kan begitu. Tinggal memar ada di mana ya itu bisa dilihat nanti. Biasanya nanti hasil itu dilihat. Nah kita yang meriksa orang yang
menembak itu baru kita cocok ini enggak sama apa yang diomongkan dia, baru kita tanya lagi sama si dokter ahlinya ini, dok ini apa, ini apa. Jadi apa yang ditemukan oleh dokter ini kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh yang kita periksa. Ya, yang sudah periksa itu. dijadikan pernyataan awal yang Ya, akhirnya pernyataan memunculkan awal ini- kegaduhan ya Pak ya. Ya, cocok enggak? Misalkan yang disampaikan Pak Beni, kelingkingnya kena peluru. Apa ya kenakan kena peluru? Bagaimana itu dua? Nah, itu dicocokkan itu nanti sama si mayatnya ini. Oke. Apa pas? Nah, kalau tidak pas, nah ini bagaimana? Kan ini kan pencocokan sebenarnya ini. Ya. Dari kenyataan si mayat nanti dengan pernyataan cocok apa tidak. Baik, Pak, ini soal otopsi nih Pak. Ini kan akan dilakukan otopsi ulang. Yang akan melakukannya adalah tim gabungan nih Pak. Dari dokter-dokter forensik gabungan dari RSPAD, ada dari Rumah Sakit Angkatan Laut, Angkatan Udara, dari RSCM, dan juga dari rumah sakit swasta gitu ya. Ini udah disepakati gitu. Sudah valid pasti hasil otopsinya. Akan menjadi titik terang atas kasus ini nggak nih Pak, dengan adanya gabungan dari dokter-dokter forensik? Oh, kalau sudah gabungan ya sudah valid lah. Jadi misalkan ini ada lubang, ya 10 orang bilang ya ini ada lubang. Sama kan. Oh, ini ada luka Memar. sayat. Apakah sayatan ini atau memar? Nanti 10 orang ini kan akan bilang bagaimana kok dia bisa tersayat? Ya. Bagaimana kok peluru itu bisa pecahan peluru? Itu ada diskusi kembali itu nanti yang disampaikan Pak Wahyu tadi, rekonstruksi. Ya. Kan bisa dilihat di situ. Jadi hasil yang dari apa yang didapatkan di mayat itu direkonstruksi kembali, dilihat. Mungkin enggak ini gara-gara serpihan-serpihan peluru bisa hidungnya ya. Kalau kita lihat sepintas lalu ya. Ini hidungnya sobek, lalu bibirnya sobek. Lalu di dekat mata sini ada hitam. Ya. Apakah bisa itu serpihan itu bagaimana? Ya nanti direkonstruksi itu bisa dilihat di mana saja ini lubang tembakan atau cekian, ada berarti cekian di sini itu yang pernah saya lihat ya. Baik. Oke Pak Ponto, mungkin terakhir ya sebelum kita menutup diskusi ini, mungkin saya mau kasih kesempatan Pak Ponto untuk memberikan closing statement atau harapan apapun terkait kasus ini agar segera terang benderang sesuai instruksi dari Pak Presiden. Ya, harapan saya seperti perintah Presiden, jujurlah, laksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai prosedur yang ada, jangan ada yang ditutupi. Mari kita laksanakan secara jujur. Tidak perlu ada yang ditutupi. A katakan A, B katakan B, sesuai adagium dari hukum itu sendiri, walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Siapapun pembunuhnya itu, polisi tidak akan pernah runtuh. Kan itu aja. Baik. Terima kasih. Kita laksanakan. Siap. Terima kasih Pak Ponto. Saya kemudian boleh bergeser ke Pak Wahyu. Sama seperti Pak Ponto, Pak Wahyu boleh memberikan closing statement terkait harapan apapun terkait kasus ini agar segera terungkap dan terang benderang. Baik, terima kasih. Saya mempertegas saja dari Pak Ponto. Karena sikap Kapolri jelas, yang pertama, transparan, akuntabel. Ya. Kemudian gunakan scientific crime investigation. Nah, itu jangan jadi lip service. Ditambah kemudian penegasan dari Pak Presiden, Bapak Presiden kemarin, usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada ditutupi agar tidak ada keraguan di masyarakat. Karena begini Mas, ini persoalan personel, persoalan perorangan, ya orang per orang, jangan dibawa ke institusi. Setuju. Polri itu anggotanya ada 460.000 orang. Jangan hanya gara-gara beberapa orang menjadi institusi ini yang satu institusi ya. Jangan sampai itu. Dan optimisme ini harus kita bangun dengan apa? Ya kita sama-sama mengawal. Kalau memang harus ada tindakan yang mungkin tindakan itu keputusan itu mungkin untuk beberapa orang menjadi berat, ya tapi itu lebih bagus daripada institusi ini yang dikorbankan. Itu harapan. Komponas tugasnya sesuai undang-undang adalah mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri. Maka dengan keterlibatan kami untuk mengawal ini amanah. Nah, amanah ini tentu tidak boleh kami harus kita hormati lah amanah ini dengan sikap dan dengan keinginan. Saya ingin sedikit mengutip apa yang menjadi tupoksi dari Propam. Propam itu adalah benteng terakhir etika profesi kepolisian.
Ya. Ketika kita bicara soal etika profesi, bukan hanya bicara soal keahlian tentang kompetensi teknis saja, tapi bicara soal integritas, soal moralitas. Saya kira ini harus dikedepankan. Nah, Baik. sehingga institusi ini harus tetap terjaga karena kita sudah siap setia untuk bagaimana kita mengabdi untuk bangsa dan negara. Begitu tambahan saya, Pak Firdaus. Baik, terima kasih Pak Wahyu, Pak Soleman Ponto atas waktunya. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Ya, demikianlah program Crosscheck pekan ini. Terima kasih juga Anda telah mengikuti program Crosscheck setiap akhir pekan. Kita berjumpa lagi pekan depan dengan tema yang berbeda, dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa. Medcom.id, a part of Media Group Network.